Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Za. Aku sebut Mbak Za aja ya. Yang nge-DM aku tanggal 8 Maret, langsung aja aku bacain ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Saya sering nonton YouTube Mbak Mel tentang keajaiban sholawat. Mbak Mel, mohon doanya, besok saya harus membayar hutang saya sekitar 20 juta. Saya selalu sholawat Jibril tak putus-putus. Saya minta bantuan doanya Mbak Mel. Saya harus tambah amalan apa lagi Mbak agar besok bisa bayar hutang saya. Saya bingung Mbak Mel, saya selalu mencicil hutang saya. Tapi kenapa hutang saya tidak pernah berkurang, malah tambah banyak. Sudah sempat putus asa, tapi saya melihat ada anak, ibu, dan suami saya yang selalu support. Tolong bimbingannya Mbak Mel, semoga Allah memberkahi langkah kita semua. Langkah kita Mbak Mel. Waalaikumsalam Mbak, kalau mau cepat lunas, baca sholawat Jibril 25.000 setiap hari. Insya Allah seminggu aja beres, baca sambil aktivitas gak apa-apa. Kemudian dijawab lagi sama Mbak Zanya. Ya Allah, senang banget dibalas Mbak Mel. Makasih Mbak Mel sarannya, insya Allah diistiqomahin Mbak Mel. Bantu doa dari sana juga ya buat saya, mudah-mudahan saya terbebas dan terlepas dari hutang riba, amin. Teman-teman mohon maaf ya, aku bacanya agak ngap-ngapan ya, biasa masih serak. Lanjut, kemudian di tanggal berapa nih, tanggal 9, masih di tanggal 9 Maret. Mbak Mel, apa ada yang harus saya lakukan selain membaca sholawat Jibril 25.000? Saya gemeter hari ini, ada yang nagih saya terus bersalawat dari semalam, mudah-mudahan Allah berikan jalannya, amin. Waktu itu aku jawab pasrah, udah itu aja. Baik, makasih Mbak Mel. Kemudian di hari Seninnya Mbak Za nge-DM aku lagi. Assalamualaikum Mbak Mel, selamat pagi. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, amin. Mbak Mel, saya udah seminggu ini mendawamkan sholawat sesuai arahan Mbak Mel, 25.000 sehari. Tapi Allah menunjukkan tanda-tanda keajaiban. Apalagi yang harus saya lakukan Mbak Mel? Saya sedang tidak sholat. Hari ini akan ada yang menagih saya hutang, karena dari minggu kemarin yang saya cerita ke Mbak Mel, orang yang akan menagih saya menunda sampai hari Senin. Ini mungkin salah satu keajaiban atau pertolongan yang Allah berikan ke saya pada waktu itu. Mohon bimbingannya Mbak Mel, jujur saya takut Mbak Mel. Aku potong dulu ya teman-teman. Jadi ketika Mbak Zanya itu hari itu kan mau ditagih ya, di tanggal 8 ya mau ditagih. Kemudian aku bilang baca sholawat 25.000. Dan ketika Mbak Za baca, sama Allah ditolongin dalam bentuk orang yang mau nagih itu mundur waktunya. Jadi hari Senin dimundurin beberapa hari. Dan itu udah pasti adalah salah satu pertolongan dari Allah. Pertolongan itu tidak harus selalu utangnya tiba-tiba lunas, enggak. Semua ada prosesnya untuk jadi pelajaran buat kita, orang-orang yang sedang berusaha merayu Allah dengan melalui sholawat ya teman-teman. Ya. Assalamualaikum, kemudian ngechat aku lagi. Assalamualaikum Mbak Mel, saya mau minta sarannya. Kemarin malam orang yang menagih hutang ke rumah ketemu mama saya. Kita sudah bilang belum ada uang, dan alhamdulillah berkah sholawat orang itu tidak marah sedikit pun. Tetapi orang itu menyarankan untuk saya meminjam bank syariah buat bayar beliau. Menurut Mbak Mel, apa yang harus saya lakukan Mbak? Hati saya pun tidak ingin, kemudian dijawab, hati saya pun tidak ingin meminjam bank Mbak Mel. Tapi orang itu datang terus ke rumah, mendesak saya dan mama untuk meminjam bank. Barusan pun minta saya mempersiapkan berkasnya, tapi di hati saya yakin Allah menolong saya. Saya amat sangat yakin Mbak Mel.
Kemudian di hari Kamisnya itu di hari Rabu baru aku bales ya, mohon maaf ya Mbak Za. Kemudian di hari Kamis dijawab sama Mbak Zanya, Assalamualaikum Mbak Mel, maaf ganggu malam-malam Mbak Mel. Saya mau cerita tentang pertolongan Allah dalam permasalahan saya yang kemarin. Sebelumnya saya DM Mbak Mel minta petunjuk apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi orang yang menagih hutang ke saya. Hutang saya 10 juta, jadi waktu tanggal 8 Maret saya DM Mbak Mel dan Mbak Mel menjawab DM saya dengan memberikan arahan agar saya bersolawat 25.000 per hari agar masalah saya segera selesai. Mulai tanggal 8 saya niatkan sholawat 25.000. Kebetulan pada tanggal 8 yang menagih datang. Orang tersebut sudah WA saya, jika tidak ada uangnya, beliau akan bicara kepada keluarga besar saya. Saya takut, cemas, saya sholawat terus, tetapi ketika orang tersebut datang, alhamdulillah beliau tidak marah sama sekali. Sangat lembut malah, memberi saya waktu sampai seminggu ke depan. Pertolongan Allah nyata Mbak Mel. Padahal saya baru hari itu diniatkan sholawat 25.000 per hari. Tapi Allah sudah melunakkan hati orang tersebut. Sebelumnya saya bersolawat 10.000 per hari. Lanjut cerita, seminggu kemudian orang tersebut datang kembali, tapi alhamdulillah beliau tidak marah, tidak kenapa-napa. Padahal sebelumnya pada tanggal 8 dia sudah mengancam saya kalau tidak bayar akan mengumpulkan keluarga besar saya. Lagi-lagi Allah nolong saya Mbak Mel. Saya terus mendawamkan sholawat 25.000 per hari sambil aktivitas. Lalu kemarin saya ditagih sama teman saya. Teman saya itu perantara orang Batak yang suka meminjamkan uang gitu Mbak. Saya punya utang ke dia dan kemarin jatuh tempo. Tapi Masya Allah Mbak, lagi-lagi Allah menolong saya. Sebelumnya teman saya itu galak, keras, gak mau tahu kalau udah jatuh tempo harus ada. Kalau telat sehari bunganya 1 juta per hari, Masya Allah banyak banget ya. Tapi kemarin ketika saya bilang belum ada dana, Masya Allah saya takut sejujurnya. Tapi reaksi teman saya di luar dugaan saya. Ini anakku bangun, pakai baju dong, malu. Bagus ya. Nanti aku disuruh main sama adik. Iya, bobo lagi. Boleh nggak? Boleh. Maaf ya iklan nih teman-teman ya. Lanjut, tadi udah sampai mana tuh bacanya, lupa. Pertolongan Allah tidak selalu materi, tapi dengan melembutkan hati orang-orang yang tadinya kasar, galak menjadi lemah lembut. Masya Allah saya hampir tidak percaya. Insya Allah saya akan terus dawamkan sholawat 25.000 per hari. Bantu doa juga ya Mbak Mel. Terima kasih karena sudah selalu membalas DM saya dan selalu memberikan support dan keyakinan kepada saya. Terima kasih Mbak Mel. Ya Mbak Mel, insya Allah saya berusaha istiqomah di 25.000 per hari. Karena pertolongannya begitu terasa dahsyat. Saya bersyukur sekali sama Allah karena mengizinkan Mbak Mel balas DM saya. Jadi saya punya arahan ke depannya. Oh iya Mbak, ada satu lagi. Baru kemarin hari Kamis ceritanya saya dari pagi udah nggak megang uang sama sekali karena suami saya belum ngirim uang lagi. Kebetulan bekerja di luar kota. Suami saya bekerja di luar kota. Selepas subuh saya yakinin di hati saya, hari ini saya yakin dapat rezeki dari Allah buat anak saya dan mama saya. Karena sebelumnya saya lihat instastory Mbak Mel yang merubah cara kita berdoa. Dan lagi-lagi ya Allah, waktu saya datang ke sekolah, kebetulan saya guru honorer. Mbak Mel, saya diminta tolong sama beberapa teman guru untuk membuatkan sesuatu yang harus dikumpulkan. Dan ya Allah, saya ikhlas membantu, tapi saya dikasih upah karena telah membantu mengerjakan tugas mereka. Ya Allah, saya nangis Mbak Mel. Yang tadinya saya nggak megang uang, jam 11 saya dapat rezeki yang tak disangka. Ya Allah Mbak Mel, sampai saat ini saya ngetik, saya masih takjub sama kuasa Allah. Begitu cepatnya Allah membantu hambanya Mbak Mel. Makasih banyak ya. Ya Mbak, nggak apa-apa kalau mau dijadikan testimoni. Semoga teman-teman sedang berjuang seperti saya tidak lelah bersolawat
dan putus asa karena pertolongan Allah itu nyata. Aku nanya gimana cara Mbak Zaini bersolawat 25.000 sehari, karena itu banyak banget ya teman-teman. Jadi ketika Mbak Mel menyarankan saya sholawat 25.000 sehari, saya langsung niatkan sehabis sholat minimal 3.000. Terus sambil aktivitas saya terus bersolawat. Kebetulan sekolah lagi online dan sekolah pun dijadwal. Jadi saya kebanyakan di rumah. Jadi saya memanfaatkan setiap waktu saya terus bersolawat. Karena sudah niat saya ingin mendapatkan pertolongan Allah. Biasanya Isya itu udah mencapai 25.000. Tapi karena sudah kebiasaan, jadi walaupun sudah sampai 25.000 saya masih sholawat, tapi tidak lagi menggunakan tasbih digital. Seminggu ini tasbih digital saya rusak, jadi saya menggunakan tasbih biasa Mbak Mel. Jadi selepas sholat saya niatkan 5.000, karena saya tidak bisa menghitung ketika beraktivitas, karena tidak menggunakan tasbih digital. Dan alhamdulillahnya semua dipermudah Mbak Mel. Tolong doakan saya terus ya Mbak Mel untuk tetap istiqomah bersolawat 25.000 per hari. Masya Allah, keren Mbak. Mudah-mudahan istiqomah dan semuanya beres. Amin ya Allah. Makasih doanya Mbak Mel. Ini tasbih digital saya yang biasa saya gunakan Mbak Mel sebelum rusak, dan itu tadi ditunjukin fotonya ya, bukti kalau Mbak Zaini memang benar baca sampai 25.000 per hari. Masya Allah teman-teman ya. Itu tadi cerita kisah dari Mbak Za yang punya hutang riba. Yang hutang itu kalau terat sehari aja itu dendanya 1 juta per hari. Masya Allah ya, berat banget ya. Jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai yang udah terlanjur berbanyak istighfar dan sholawat kemudian berhenti teman-teman. Karena ketika kita ingin misalnya kita mau lunasin tapi kita buka utang yang baru, itu sama aja bohong, nggak akan pernah selesai. Berhenti dulu teman-teman ya. Dan seperti yang tadi Mbak Za bilang, pertolongan Allah itu bisa dengan bersolawat, bisa melembutkan hati, benar ya. Jadi yang misalnya teman-teman punya masalah nih, misalnya contohnya yang pernah aku share sih, adikku Desi dulu tuh susah banget ya dia waktu skripsian. Kemudian dia baca sholawat aja waktu itu. Yang itu dosennya killer banget, tiba-tiba jadi baik sama dia. Kalau teman-teman, pokoknya teman-teman yang punya masalah apa, masalah utang, atau masalah mungkin teman-teman gak direstuin, punya calon tapi nggak direstuin sama keluarga, udah baca sholawat aja dengan harapan ya yang hajatnya teman-teman apa gitu. Sering tanya sama aku orang-orang ya, teman-teman yang nge-DM aku, Mbak, apa bisa sholawat meluluhkan hati orang gitu? Baca aja, bisa teman-teman, baca aja dulu. Apa bisa sholawat bikin kita suka sama dia jadi suka sama kita? Coba aja dulu. Aku bilang bisa, coba dulu. Urusan nanti dapat atau enggaknya itu urusan nanti, coba dulu. Ini untuk jodoh ya. Kalau untuk jodoh ini tuh bergantung sama dia tuh jodoh kita apa bukan, dia pantas apa enggak sama kita, itu teman-teman. Kecuali kalau kita mintanya kayak yang benda ke benda ya, kayak misalnya mobil, rumah gitu, atau kita mintanya pekerjaan, insya Allah dapat. Tapi kalau jodohnya dapat, tapi orang yang kita tuju bisa dapat bisa enggak gitu. Karena kalau untuk urusan jodoh itu sesuai dengan memang pantas sama kita apa enggak gitu, jodoh kita atau bukan gitu. Mau kita baca sholawat sehari misalnya ya, mau sehari 1 juta pun ya memang nggak mungkin ya, tapi kan ini ibaratnya sehari sampai 1 juta pun kalau memang dia bukan jodoh kita ya nggak akan gitu loh. Misalnya nih orang yang kita sholawatin, yang kita sukain, ternyata dia bukan orang yang baik, kita sholawatin sampai 10.000, 20.000, 100.000 sehari supaya dia jadi jodoh kita, ya Allah nggak mau. Kita ini orang baik misalnya, tambah lagi kita bersolawat, kita minta sama Allahnya lewat solawat, dan Allah nggak akan nyanyiakan usaha kita. Allah nggak mau.
Allah tahu, oh dia bukan orang yang baik, kamu orang yang baik, kamu gak cocok sama dia, dan gak dikasih teman-teman ya teman-teman. Jadi ya kita serahin semuanya sama Allah, pasrahin. Selain kita perbanyak sholawat, kita juga mesti pasrah. Apapun yang menjadi hajat kita, yang menjadi doa kita, insya Allah dikabulkan. Kita doain ya teman-teman sama-sama, mudah-mudahan utangnya Mbak Zah segera lunas, segera diberesin sama Allah utangnya, dan rezekinya selalu dimudahin, rezeki barokahnya, amin. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.